Halo guys, selamat datang kembali di channel Fun with Bear. Hari ini kita bakal menguak fakta misterius dari film Avatar The Legend of Aang. Kartun ini sering mendapatkan penghargaan sebagai kartun terhebat sepanjang masa karena menawarkan sesuatu yang sama sekali berbeda dari serial kartun kebanyakan pada saat itu. Di filmnya sendiri masih banyak fakta yang belum diceritakan, tapi kalian pasti nggak sadar kan? Jadi di sini kita bakal bahas langsung apa saja fakta-fakta yang telah terlewatkan oleh kalian. Pertama, siapakah suami dari Taf Beifong? Kita semua tahu bahwa Taf Beifong adalah seorang pengendali tanah yang memiliki temperamen tinggi, emosional, dan tidak ingin diatur. Tentu saja ini sangat berpengaruh dengan kehidupan percintaannya. Tapi ternyata Taf tuh punya 2 orang anak dan sederet cucu. Nah, siapa sih suaminya? Di komiknya dijelaskan bahwa Taf sempat dekat dan tertarik dengan seorang pria non-pengendali bernama Satoru. Nah, Satoru ini punya pabrik industri, sangat baik, suportif, dan fansnya Taf karena bisa metal bending. Lalu Satoru pun bersedia memperbesar sekolah buatan Taf, dengan gantinya murid-murid Taf akan bekerja di pabriknya. Saat mereka berbincang-bincang, Katara dan Sokka pun sadar ada benih-benih cinta yang tumbuh di antara mereka. Kedua adalah kenapa sih pedagang kubis selalu kena sial? Ingat gak sih teriakan kakek ini? Oh, my cabbages! Pedagang kubis ini selalu berusaha menyelamatkan gerobak berisi dagangan kubisnya dari kehancuran total. Awalnya pedagang ini tuh cuma ditulis sebagai lelucon 1 kali aja. Tapi karena si kakek ini populer dan banyak yang suka, jadi penulis skenario memutuskan untuk membuatnya jadi lelucon di seluruh seri. Akhirnya pada seri The Legend of Korra, pedagang kubis ini menjadi pengusaha yang sangat sukses dan memiliki perusahaan besar bernama Cabbage Corp. Jadi setidaknya kisah orang miskin ini berakhir bahagia meskipun kalau kamu lihat di Legend of Korra, usahanya lagi-lagi juga harus dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. No! Not my cabbage corp! Yang ketiga, apakah Ozai membunuh ayahnya sendiri? Fire Lord Azulon memiliki 2 orang putra yang sama kuatnya, yaitu Aero dan Ozai. Sebagai yang paling tua, tentunya Aero diharapkan untuk meneruskan ambisi Fire Lord Azulon untuk mendapat menguasai dunia. Tapi nyatanya, Iroh malah berpaling dan lebih memilih untuk mendukung para prajuritnya di medan pertempuran Ba Sing Se. Berbeda dengan Iroh, Ozai adalah tipikal penguasa yang kejam dan sangat ambisius. Ozai bahkan sempat meminta Fire Lord Azulon untuk mengangkat dirinya sebagai Fire Lord berikutnya, bukan Iroh. Di luar dugaan, permintaan tersebut malah membuat Fire Lord Azulon marah dan dianggap lancang dan kurang ajar. Azulon pun meminta Ozai untuk mengorbankan anaknya, Zuko, untuk dibuang atau dibunuh agar Ozai itu merasakan kehilangan anak seperti Iroh. Ozai cukup sadar diri dan bersabar hingga akhirnya istrinya Ursa terpaksa menawarkan sebuah racun yang tidak berbau dan tidak dapat diracak yang akan membuat korbannya tuh seakan-akan mati dengan tenang dalam tidur. Sebagai gantinya untuk pengampunan nyawa Zuko, Ozai pun akhirnya dengan santuy memberikan racunnya kepada ayahnya sendiri. Keempat, siapakah orang tua Aang? Sayangnya, tidak ada jawaban pasti dari siapa yang menjadi orang tua dari Avatar Aang. Namun, ada teori seperti ini. Para pengembara udara kan biksu, jadi tidak terlalu mengenal konsep orang tua dan anak dalam tradisi mereka. Sehingga untuk mendapatkan keturunan, seorang biksu pria dan wanita dewasa dapat berbagi 1 malam bersama. Ketika seorang anak dari hasil hubungan tersebut lahir, maka akan dititipkan di salah satu kuil udara untuk selanjutnya berada di bawah asuhan para biksu tertentu. Nah, seperti yang kita tahu, Aang ini diurus oleh biksu Gyatso. Kelima, dari mana Zuko bisa mendapatkan naga tunggangannya? Salah satu dari tanda kehormatan seorang Fire Lord adalah memiliki tunggangan seekor naga. Hal ini terus menjadi tradisi hingga Fire Lord Sozin wafat. Tradisi memiliki naga hilang karena Azulon memulai tradisi berburu naga. Lalu gimana caranya Zuko bisa mendapatkan naga kalau gitu kan udah diburu semua? Nah, bagi fans Avatar The Last Airbender tentu tahu dengan kebohongan yang disebarkan oleh Iroh bahwa dirinya telah membunuh naga terakhir di dunia. Iroh menyebarkan kebohongan tersebut sebagai cara untuk melindungi keberadaan 2 naga terakhir yaitu Ran dan Xia. Nyatanya, Ran dan Xia memiliki keturunan yaitu seekor naga merah yang menjadi tunggangan Zuko ketika dirinya menjadi Fire Lord. Zuko sendiri menamakan naga merah tersebut Druk. Keenam, siapakah pengendali pertama dari 4 elemen? Nah, di sini tuh ada 2 teori yang menjelaskan asal-muasal dari pengendali pertama 4 elemen ini. Nah, teori pertama itu berasal dari Avatar The Legend of Korra, yang di salah satu episode ini menjelaskan tentang avatar pertama yaitu Avatar One, yang mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan elemen alam berasal dari Lion Turtle atau kura-kura singa. Nah, uniknya masing-masing dari Lion Turtle ini mewakili elemen alam yang berbeda. Namun, seperti yang kita ketahui pada Avatar The Legend of Aang, dikatakan bahwa asal-muasal dari kekuatan elemen ini berasal dari hewan yang berbeda untuk tiap elemen. Pada elemen air berasal dari bulan, bumi dari tikus tanah raksasa, api dari naga, dan udara dari bison terbang. Dari 2 teori ini, terdapat kemungkinan bahwa sang Lion Turtle itu hanya memberikan izin bagi manusia untuk mendapatkan kekuatan pengendalian elemen alam.
Sementara itu, untuk bulan, tikus tanah raksasa, naga, hingga bison terbang menjadi pengajar sejati dari keempat elemen alam tersebut. Yang ketujuh, apa sih yang terjadi dengan Ibu Zuko? Bahkan di akhir ceritanya, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi sebenarnya terhadap Ursa, ibu kandung dari Firelord Zuko. Hal tersebut memang tidak diceritakan dalam film serinya, bahkan dalam seri Avatar Korra juga enggak, namun kalian dapat menemukannya di komik kelanjutan Avatar The Legend of Aang. Setelah diusir, Ursa itu kembali ke kampung halamannya bernama Desa Haiha untuk bertemu kembali dengan kedua orang tuanya. Karena semenjak masuk ke lingkungan kerajaan, Ozai itu sama sekali nggak mengizinkan Ursa untuk bertemu dengan keluarganya. Namun sedihnya, kedua orang tua Ursa ternyata udah meninggal gitu beberapa tahun yang lalu. Sedih karena kenyataan tersebut, Ursa pun memilih untuk menghibur diri dengan mendatangi tempat pelatihan teater yang dulu sering dihadiri sama dia dan seorang lelaki yang dulu pernah dia cintai bernama Ikem. Nah, setelah sampai di teater tersebut, Ursa tuh bertemu dengan seorang lelaki yang baik dan ramah bernama Norem. Keduanya tuh berbicara seakan-akan telah kenal lama gitu loh. Hingga Ursa tuh kaget, loh kok Norem ini bisa tahu dirinya tuh bernama Ursa gitu kan. Padahal Ursa tuh dari tadi belum menyebutkan namanya. Nah, akhirnya Norem tuh bilang kalau misalkan dia tuh dulunya tuh Ikem, pria yang dulu tuh dicintai oleh Ursa. Norem pun menceritakan bahwa setelah Ursa tuh dibawa pergi sama Ozai, dirinya tuh putus asa dan sedih banget, akhirnya tuh memilih menyendiri ke lembah terlupakan. Di sana, Norem bertemu dengan roh kuno bernama Mother of Faces, yang kemudian memberikan Norem wajah baru agar dirinya tuh bisa memulai kehidupan yang baru. Setelah bercerita, Norem pun tuh menawarkan Ursa, mau nggak ikut ginian juga gitu kan, agar keduanya tuh bisa hidup bahagia bersama kembali. Ursa pun setuju gitu kan sama hal tersebut, lalu keduanya pergi ke lembah terlupakan, hingga akhirnya bertemu dengan Mother of Faces. Nah, terus habis itu Ursa pun bilang kalau dia tuh minta diganti wajahnya. Nah, tapi Mother of Faces ini malah bingung, karena Ursa ini udah punya wajah cakep banget, kenapa mau diganti gitu kan. Terus akhirnya diuji gitu Ursanya, dikasih wajah biasa-biasa aja gitu, mau nggak? Tapi Ursa tuh kayak nggak peduli gitu. Terus akhirnya Mother of Faces ini tersentuh gitu. Terus menawarkan untuk menghapus masa lalunya juga gitu kan. Termasuk kenangannya tentang Zuko dan Azula. Akhirnya, Ursa mendapatkan kehidupan baru sebagai seorang rakyat biasa bernama Noriko. Sejak saat itu, Norem dan Noriko pun hidup bahagia bersama seorang anak perempuan cantik bernama Ki di desa Haiha. Beberapa tahun kemudian, Zuko dan tim Avatar menemukan keberadaan mereka berdua, dan dengan rendah hati, Zuko menawarkan keduanya untuk kembali ke lingkungan Istana Negara Api dan hidup bersama dengan dia sebagai sebuah keluarga yang utuh. Nggak nyangka banget kan, ternyata fakta-fakta ini tuh super mind-blowing. Nah, menurut kalian, fakta mana yang paling keren? Kalau kalian tahu fakta lainnya, juga jangan lupa silahkan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih udah menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe supaya tetap up to date dengan berita-berita yang unik, lengkap, dan informatif. Pantengin terus channel kita dan tunggu video-video selanjutnya. Dadah!